Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Kurnia, apa kabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bajunya merah, keren banget. Saya sebenarnya sudah belajar pantun, tapi belum keluar-keluar ya pantunnya. Pantun itu kelihatannya sederhana, tetapi ternyata sulit ya. Ya betul betul. Jagonya tuh Pak itu, Pak siapa? Pak Fahrozi dari Balai Pustaka ya. Oh iya, Edi, ya, hari ini kita akan ngebahas disrupsi digital. Berbagai tantangan ya, dan peluangnya ya. Jadi emang benar-benar nih sekarang ini era inovasi, inovasi, inovasi dan perubahan yang luar biasa dan menimbulkan disrupsi. Pak iya, Edi betul. kayaknya udah dari dulu nih ya seru-seruan terkait dengan disrupsi digital ya sejak di Telkom terus ngedalemin terus sampai bikin bukunya juga ya. Kita ingin Iya, dengerin betul. ini Pak Edi. Mau nggak silahkan Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Mona. Jadi ini Mohon maaf Pak Edi adalah, suaranya bisa lebih keras lagi nggak? oh iya, Ya, baik. Terima kasih Bu Mona. ya, Jadi ini judulnya untuk diskusi kali ini adalah disrupsi digital, ya, tantangan dan peluang. ya. Kita tahu bahwa kalau berbicara tentang digitalisasi ini Mm-mm. sudah lebih dari 2 dekade lalu ya di Iya, Indonesia ini selalu digaungkan atau selalu menjadi topik hangat. iya, Nah, tambah ke sini topik hangat itu bukan hanya terbatas kepada topik, iya, tetapi sudah masuk atau sudah menjadi implementasi. Bukan iya, masuk implementasi, sudah menjadi implementasi. Dan ini menjadi gaya hidup, kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. nggak bisa mundur Menarik, ya kita ya. nggak bisa mundur, nggak bisa Iya, mundur. Nah, apakah ini memberikan nilai tambah atau tidak memberikan nilai tambah? iya, Tentu kalau kita berbicara tentang perkembangan iya, teknologi itu selalu memberikan nilai tambah sebetulnya. Hanya memang tergantung kepada bagaimana kita iya, menyikapinya, baik dalam konteks individu, eh, iya, perusahaan, birokrasi, dan negara begitu ya. Karena iya. ini betul-betul Hmm. berpengaruh. Jadi kalau kita lihat ini sebagai gambaran saja supaya kita tahu, saya coba Mm-mm. kutipkan aja sebagai Mm-mm. referensi atau sebagai dokumentasi begitu. Mm-mm. Di Indonesia sebetulnya Mm-mm. revolusi industri ini mengikuti apa yang terjadi dengan perubahan-perubahan teknologi yang terjadi di dunia. Mm-mm. Misalnya di abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 kita tahu Mm-mm. ada penemuan mesin uap, Mm-mm. pembangunan jalan kereta api begitu Mm-mm. itu kita bisa melihat berbagai referensi menyebutnya itu adalah dengan revolusi industri dalam Mm-mm. konteks 1.0 begitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian pada eh, abad ke-18 Mm-mm. sampai dengan awal Perang Dunia ke-1 Mm-mm. ini masuk ke dalam industri 2.0. Mm-mm. Di situ ditandai dengan lahirnya tenaga listrik Mm-mm. dan juga produksi massal Mm-mm. melalui jalur perakitan Iya. itu di industri 2.0. Mm-mm. Kemudian di industri 3.0 1960 sampai dengan 1990-an begitu di abad Mm-mm. ke-19 Mm-mm. muncul revolusi komputer. Mm-mm. Revolusi komputer. Mm-mm. Jadi ada penanda 3 poin besar di sini. Mm-mm. Yang Mm-mm. pertama adalah berkembangnya semikonduktor dan Mm-mm. komputasi komputer besar, Mm-mm. mainframe begitu. Mm-mm. Jadi mungkin Bu Mona ingat barangkali atau eh, membaca juga berbagai referensi. Mm-mm. Jadi untuk menyimpan mainframe komputer itu Mm-mm. memerlukan sebuah ruangan yang besar pada tahun itu ya, periode Mm-mm. tahun itu. Ruangan Satu gudang besar, ya.
satu gudang mungkin lebih besar, bisa kalau misalnya mainframe-nya ada beberapa, bisa beberapa gudang atau beberapa Iya, ruangan. iya, Di saat itu kan begitu ya, iya, iya, eh, komputasi personal kita sudah mulai mengenal itu, dan kemudian iya, secara bertahap pelan-pelan kita sudah mulai dengan layanan atau penggunaan internet ya, meskipun di Indonesia mungkin di tahun 60-an belum merasakan itu, iya, tapi di dunia di tahun 90-an tapi sudah mulai kita rasakan begitu iya, bahwa oh ada ada internet yang bisa bisa merubah iya, berbagai hal gitu. iya, Namun belum masif dan perkembangan teknologinya juga mungkin masih terus berkembang begitu, terus iya. maju. Dan kita tahu di abad ke-21 Mm-mm, itu semakin meluasnya internet mobile seiring dengan mm-mm, lahirnya layanan seluler ya begitu mm-mm, mm-mm, ya. Ada teknologi GSM, ada teknologi CDMA, AMPS mm-mm, waktu itu dalam konteks voice begitu, tapi mm-mm, kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, mm-mm, voice menurun dan mm-mm, kemudian mulai digantikan dengan data. Kalau kita mm-mm, berbicara data ya berbicara tentang digital, berbicara tentang mm-mm, internet. mm-mm, Penanda yang kedua adalah sensor yang lebih kecil tetapi lebih kuat dan murah. Jadi mm-mm, sensor yang lebih kecil tetapi lebih kuat dan murah. Jadi mm-mm, seseorang bisa mengidentifikasi sesuatu begitu mm-mm, dengan peralatan yang kecil begitu, tetapi mm-mm, hasilnya besar gitu kan, mm-mm, dan juga lebih mm-mm, mulai kompetitif. Kemudian mm-mm, munculnya kecerdasan buatan, artificial intelligence, gitu saya kira mm-mm, kita mm-mm, sudah mulai, dan machine learning ya, machine learning mm-mm, ini saya kira ini yang saya pikir juga berkembang dalam konteks apa pembelajaran, mm-mm, lalu kemudian berkembang juga dalam konteks bisnis untuk penanganan customer begitu ya, dibungkus dengan apa customer relationship management juga ada di dalamnya. Nah ini yang disebut dengan industri 4.0 yang sekarang ini sedang digalakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita tahu di Indonesia seperti tadi disampaikan di awal bahwa betul-betul tidak ada yang tidak bisa melepas, tidak ada yang tidak bisa membutuhkan layanan digitalisasi atau layanan internet. Semuanya terhubung. Ini luar biasa. Ini yang mungkin penting difahami dalam konteks positif. Ini adalah cirinya atau sebuah pendorong untuk meningkatkan produktivitas sebetulnya. Kenapa ini didorong di seluruh dunia juga kan begitu. mm-mm, Termasuk di Indonesia, industri mm-mm, 4.0 ini. mm-mm, Untuk meningkatkan produktivitas. Nah, mm-mm, padanan dari produktivitas itu mm-mm. adalah efisiensi kan begitu. Iya, Padanan daripada produktivitas itu adalah efisiensi. Dan kalau berbicara produktivitas dan efisiensi itu kebutuhan dimanapun, di mm-mm, dalam sektor apapun atau di dalam iya, industri apapun ya selalu akan ada padanan antara produktivitas dan efisiensi. Artinya kalau produktif harusnya efisien kan begitu ya. iya, Nah, iya, sehingga akan lebih sehat, negara juga akan lebih sehat, eh, korporasi akan lebih sehat, layanan publik dalam konteks tugas negara kepada masyarakat itu juga akan lebih bagus, lebih sehat, lebih efisien. Nah, ini mm-mm, adalah ciri-ciri revolusi industri 4.0 yang saya coba mm-mm, mm-mm, resumekan dari beberapa referensi ya, kalau kita lihat mm-mm, uh, di lembar berikut begitu. mm-mm, mm-mm. Pak Edi, mohon maaf sebentar Pak Edi, saya mau bertanya. Jadi kan implikasinya tadi kan banyak sekali perubahan yang memang kita tidak miliki di sebelumnya atau yang sebelumnya itu jauh lah gitu ya pergeserannya. Memang saya setuju dengan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga banyak sekali yang harus berubah dari manusianya ya Pak Edi ya, tampaknya ya. Betul, betul, betul sekali. Harus Jadi beradaptasi betul begitu dengan ini. ya betul. Pada akhirnya kuncinya di sumber daya manusia, betul. Bung Oke, Mona betul. Jadi pada akhirnya oke. kuncinya adalah di sumber daya manusia.
Jadi Oke. infrastruktur atau platform atau apapun itu adalah untuk membantu kan begitu ya. Tetapi Iya. apabila ada infrastruktur yang bagus, platform yang bagus kalau dalam konteks digital, tapi sumber daya manusianya tidak siap, ya nggak apa nggak berguna juga ya begitu. Tetapi Hmm. ya kalau saya nih kan masuk generasi kolonial ya, bukan generasi milenial. Jadi kalau Heeh. kita berbicara generasi milenial, Heeh. bahkan yang mungkin kita sangat terlambat untuk memahami itu begitu, Iya, iya, ya iya, mereka sudah sangat cepat. iya, iya, Jadi iya, dalam konteks generasi milenial ada Gen Y dan apa eh, Gen Z dan Y itu ya, benar nggak itu? iya, Itu betul. mereka itu sudah sangat luar biasa Mm-mm. karena memang sehari-hari mereka selalu berada di situ begitu. Iya, Jadi iya. mungkin kita sangat sulit mempelajari atau ingin tahu atau ingin mencoba, tidak mudah begitu. Tapi kalau generasi millennials itu wah itu udah sangat luar biasa. Jadi saya sih optimis Bu Hmm. Mona Hmm. melihat Hmm. generasi millennials Hmm. di negeri kita ya, itu Mm-mm. canggih-canggih, jago-jago gitu. Hmm. Jadi kalau Hmm. kita berbicara teknologi kunci di sini dalam konteks revolusi industri 4.0, Mm-mm. itu misalnya tentang robotika. Wah, itu Mm-mm. penemuan Mm-mm. tentang robotika di berbagai perguruan tinggi Mm-mm. itu sudah banyak sekali, ya kan? Mm-mm. Kemudian Mm-mm. 3D printing juga sangat luar biasa. Mm-mm. Internet of Things juga yang mungkin akan sangat besar pengaruhnya di dalam memodernisasi cara kerja di industri manufaktur Mm-mm. itu juga berkembang sangat pesat. Demikian juga Mm-mm. artificial intelligence Mm-mm. sebagai bagian daripada kecerdasan buatan. Wah, Mm-mm. anak-anak milenial itu udah sangat hebat begitu ya. Jadi saya sih tidak 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 khawatir ya, tidak khawatir tentang kesiapan sumber daya manusia di Mm. generasi saat ini begitu maksud saya. Kecuali memang generasi generasi saya mungkin Sebelumnya, generasi sebelumnya memang wah iya, ini iya, apalagi kita iya, iya, kita iya, harus harus mempelajari itu iya, pun iya. kalau bisa begitu. Jadi kalaupun Naik tangganya ini agak susah payah ya naiknya. jadi kalaupun kita diskusi ini ya itu kita mencoba mempelajari saja. Iya, 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 Oh iya, ini iya, yang terjadi kan begitu ya. Ini yang iya, iya, terjadi. Tetapi tentu saja kita tidak ahli di sini di dalamnya ya iya, kan. iya, Bagaimana iya, robotika itu berkembang, bagaimana 3D printing ini dikembangkan, bagaimana Internet of Things itu nanti diimplementasikan, bagaimana artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu tumbuh begitu. Tapi iya, wah iya. anak-anak milenial itu sudah Jago tuh ya. bisa memanfaatkan itu jago sekali, luar biasa. Nah, Oke, Pak kita Edi. hanya kita bisa paham, oh ini ya begini ya, ini luar biasa ini. Nah, kita coba rumuskan kan begitu di dalam di sini kita mencoba merumuskan. Iya, Jadi iya, iya. apa nih manfaatnya sebetulnya? Jadi kalau kita lihat Oke. manfaatnya, kalau kita berbicara revolusi industri 4.0 itu melahirkan ini ya Hmm. kita berbicara dengan ini karena kita mempelajari sesuatu, membaca sesuatu, Iya, kita coba rumuskan kan begitu ya. iya, Paling iya, tidak bisa share. Jadi setidaknya melahirkan ada 4 pilar yang saya coba gambarkan di sini. iya. Pabrik cerdas di mana sistem produksi fisikal maupun virtual bekerja sama dalam lingkup global dan fleksibel. Oke. Internet of Things itu sebetulnya pabrik cerdas itu, ya Hmm. kan? Robotika itu kan sebetulnya pabrik cerdas itu. Hmm. Kan di beberapa negara maju di industri-industri besar jauh sebelum pandemi barangkali sekarang juga di era pandemi itu kan kita melihat bahwa sebuah beberapa pabrik begitu dari beberapa yang kita lihat itu kan sudah mempergunakan robot mereka bekerja. Layanan rumah sakit di era pandemi kan sebetulnya sudah melahirkan inovasi-inovasi robot. Bagaimana melayani pelanggan, bagaimana melayani apa itu Bu Mona, pasien untuk mengukur golongan darah, untuk mengukur suhu mungkin ya, untuk mengirimkan obat supaya tidak terlalu langsung bersentuhan itu bisa dilakukan dengan robot dan itu sudah berjalan termasuk di Indonesia kan.
Pak Kemudian Edi, Pak Edi ya, sebentar Pak Edi. Ini saya dari tadi kepikiran begini, guru-gurunya, dosen-dosennya itu di baby boomers atau Gen X, ya kan? Sebelum milenial. Ini challenge banget nih gitu ya. Eh, Benar-benar semua orang harus membuka diri gitu sehingga bisa menghasilkan robotika, printing, AI, IoT ya. Jadi karena apa yang ngajarnya itu tadi saya bilang yang ngajarnya di generasi baby boomer sama X ya kan, kemungkinan dari sana gitu. Yang milenial masih baru-baru nih, masih junior kalau boleh di bidang pendidikan itu ya junior, mulai agak-agak inilah, agak-agak middle lah gitu ya. What do you think, Pak iya, Edi? iya. Jadi memang mereka itu, kalau saya Hmm. berpendapat, Hmm. mereka itu belajar belajar bukan belajar ya. Mereka itu ya mereka kalau saya ya menangkapnya, mereka itu cepat sekali belajar gitu, Ya, cepat sekali ya, ya, belajar. ya, ya, ya. Cepat sekali belajar, cepat sekali menangkap, dan cepat sekali melaksanakan, mengimplementasikan. Jadi itu luar biasa. Nah, sekarang kalau berbicara korporasi ya, ini kalau berbicara korporasi, di level manajemen itu, yang generasi kolonial itu, Ya, generasi manajemen, generasi kolonial itu, ya, itu lebih kepada memberikan arah, ya, 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 kepada memberikan strategi. ya, ya, Oke, kamu ya, yang ya, mengerjakan begitu. Tapi bagaimana nih kamu bisa menjelaskan ini memberikan manfaat kepada pertumbuhan bisnis atau memberikan solusi terhadap pelayanan terbaik, bagaimana ini akan menjadi sebuah produk baru yang nanti bisa dikembangkan. Mereka itu yang mengolahnya. Begitu. Nah, ya, ya, kalau di level manajemen sulit menyentuh dalam konteks implementasi, tetapi dalam konteks strategi dan sasaran itu yang bisa dirumuskan, ya. begitu, Pak ya Edi, kan? jadi Tapi ini saling membuka diri dan pembagian kerja, ya. Itu iya, juga penting ya. betul, betul, betul. Itu memang harus begitu. Jadi Hmm. kalau di generasi, sebutlah dalam tanda petik ya, generasi kita Hmm. memang Hmm. tidak bisa, kalau menurut saya ya, Ya, tidak bisa kita sok tahu ke sini begitu, ya, 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 ke ya, 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 ya. implementasi atau ke tahapannya. Tapi karena mereka mereka itu, waduh, menurut saya sih luar biasa, mereka hebat hebat. Coba Aduh. Ya, 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 saya ngerti. cucu saya yang kelas 3 SD begitu, Iya. itu dia eh, bisa membuat kita terkaget-kaget begitu. Hmm. Kalau misalnya membuka HP begitu, Iya, iya, eh, kemudian HP-nya baru misalnya, atau iya, televisi baru begitu ya, iya, iya, yang smart TV iya. itu mungkin kita membuka apa, kadang-kadang masih bingung ini bagaimana memindahkan ini dari ke sini. Dia udah Kita bisa target, dia langsung bisa gitu. Seolah-olah kan begitu. Itu kan hebat. Itu kan hebat kita gitu. les dulu Tapi ya dia Pak Edi. Kita iya, les dulu. kita biasanya kita mau mencari, dia kita malah sini sini. Ini gimana? Oh gini katanya caranya gini. Kita juga, ini luar biasa ini. Hebat ini. Jadi Ya, ya, ya. tinggal, nah gitu maksud saya poinnya. Jadi sumber dayanya, potensinya sudah sangat besar gitu, Bu Mona. Saya ingin mengatakan Iya, itu sebetulnya. iya. Potensinya Oke. bagaimana nih generasi yang lebih tua begitulah, untuk kita menyebut senior, generasi yang lebih tua mengarahkannya supaya mendapatkan hal-hal yang baik, Iya, kan begitu ya. iya. Jadi kalau tadi pabrik cerdas, yang kedua adalah penataan gen dan teknologi nano yang merekayasa nanometer untuk kehidupan, baik biologi, elektronik, atau hal-hal yang nanti dapat dikontrol secara praktis. Saya kira ini Hmm. berpengaruh sekali terhadap perkembangan eh, dukungan kemanusiaan ya. Jadi kita Hmm. tahu itu sekarang sangat dibutuhkan itu, Hmm. Pak,
penataan dan teknologi nano itu kan lagi tren gitu ya. Mm-mm. Karena itu memberikan manfaat untuk hajat hidup orang banyak loh, jangan salah, ya kan? Terkoneksinya sistem dan mesin yang kian pintar itu yang ketiga, yaitu salah satunya lah terkoneksinya sistem dan mesin yang kian pintar itu. Kalau kita berbicara ke teknologi kunci ya mungkin Internet of Things itu ada di situ perannya Mm-mm. kan. Jadi semua sudah terhubung dengan internet. Memang di Indonesia mungkin belum belum banyak ya begitu, tapi kalau di negara-negara baju kan sudah berjalan itu IoT di 4.0 itu. Mm-mm. Kemudian yang keempat adalah berfungsinya bermacam teknologi dan interaksinya di ranah fisikal, digital, dan biologi, ya kan? Iya, Itu wah, hebat itu. Menurut saya hebat. Ini iya, menarik Bu Mona ini sebetulnya ya. iya, Dan iya. nanti kalau kita pekan depan ada bicara tentang perubahan perilaku customer, ya akan terkait ke situ sebetulnya ya kan. Iya, Jadi ini betul, berubah. betul, berubah sekali. Jadi kira-kira mengantarkan ke sana lah begitu ya. Ini PR-nya luar biasa ya Pak Edi. Iya, luar Saya dari tadi biasa. juga membayangkan gitu ya. Ini Ya, benar-benar nih sesuatu yang harus sama-sama ngertiin, semuanya harus membuka diri, semuanya harus mau belajar karena yang generasi milenial sama generasi Gen Z sama yang di bawahnya itu juga kalau nggak mau belajar dari yang terdahulu, dia kehilangan fondasi-fondasi yang sudah dimiliki, ya kan? Yang iya, sudah betul, ada gitu, sudah cukup mapan begitu. betul. Meskipun teknologinya memang berubah, tetapi kan fondasi-fondasi ini juga diperlukan ya kan Pak Edi? Iya, betul. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di Mm-mm. bagan yang ini atau di apa Mm-mm. lembar yang ini, kita bisa Mm-mm. lihat dampak dari disrupsi dan munculnya berbagai inovasi. Jadi Mm-mm. eh, jiwanya memang jiwa inovasi ya, harus harus seperti itu. Sebetulnya di generasi apapun Mm-mm. kunci pertumbuhan itu kan inovasi, ya kan? Apalagi di Mm-mm. generasi saat ini. Jadi apa sih dampak dari disrupsi? Yang pertama adalah isu lapangan kerja. Kan tadi kita Mm-mm. berbicara teknologi itu kan Mm-mm. keproduktivitas dan efisiensi. Ya, efisiensi itu ya konteksnya adalah ketenaga kerja kan antara lain. Iya. Mm-mm. Misalnya Mm-mm. satu ya, kita bisa lihat Mm-mm. nih, artificial intelligence dan robotika itu mengubah landscape lapangan kerja, Mm-mm. ya kan? Itu akan merubah landscape lapangan kerja. Kenapa? Karena jutaan lapangan kerja akan hilang, terutama yang repetitif administratif. Mm-mm. Yang Betul. pekerjaan berulang itu kan nanti akan Mm-mm. dikerjakan oleh oleh yaitu artificial intelligence dan robotika itu. Mm-mm. Jadi Misalnya, berulang. Jadi ya kan? misalnya apa Pak Edi? Ya banyak lah yang repetitif terjadi ya. Ya mungkin saya tidak Jalan tahu ya. tol ya Pak Edi, pakai Eh, yang bukan ngambil ini, ngembaliin duit, mendingan semuanya pakai robot iya, ya. mungkin yang repetitif itu mungkin pekerjaan akuntansi misalnya itu kan Akuntansi, repetitif. ya, Pekerjaan lawyer itu kan iya. nanti sudah ada rumusnya sendiri sebetulnya. Kalau ada masalah begini-begini, bagaimana ya ini? Tak 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 tak. Tak. Oh iya, kamu solusinya ini masuk ke pasal ini, Hmm. masuk ke pasal ini, kamu di sini begitu. Misal mungkin ya, itu ya akan terjadi kan begitu. Lalu Bahkan mungkin Jack Ma, Pak Edi bikin eh, kafe tanpa awak. Jadi dari iya awal sampai ending nggak ada orang kan. yang kerja, cuman dia ngambil sendiri, pesen ini, ngambil ini, udah deh, dahsyat. Nah, ini jutaan hilang lah, jutaan lapangan kerja akan hilang, bisa hilang, Iya, akan hilang. Tapi mm-mm. jangan 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 khawatir, Jangan karena khawatir. jutaan pekerjaan baru yang jenisnya belum teridentifikasi juga akan muncul sebetulnya. Iya, iya Pak Edi. Hanya harus ikut bagaimana supaya selalu berada di area ini kan, di area inovasi ini, di area ekosistem Mm. digital ini kan begitu kan. Iya, Nah, iya, iya. Itu itu solusinya ya. Itu ya solusinya. solusinya. Hmm. Jadi Hmm. selalu akan ada ininya. Hmm. Hmm. Lalu Hmm. perlunya langkah berikutnya atau tahap berikutnya perlunya pemahaman Hmm. terhadap yang sedang dan akan berkembang untuk beradaptasi dan berkompetisi. Ya, tadi kita Hmm. diskusi dari situ.
Mm-mm. ya kan? Misalnya pekerjaan yang kini telah bermunculan ya, Mm-mm. search engine optimization, Mm-mm. spesialis konten Iya. kreator, konten Mm-mm. writer dan copywriter, Mm-mm. spesialis media sosial, itu kan Mm-mm. jutaan pekerjaan baru yang muncul akibat apa munculnya pekerjaan yang repetitif administratif tadi, muncul pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada, search engine optimization, spesialis, konten kreator, konten writer dan copywriter. Kalau kita berbicara konten kreator, itu sekarang kan tumbuh dan Dahsyat. banyak, dahsyat, dan Mm-mm. anak-anak sekarang kalau kita lihat beberapa referensi Heeh. atau juga mendengarkan begitu, Heeh. mereka bahkan mau menjadi konten kreator daripada mereka menjadi seorang engineer misalnya. Iya benar. Tanya bener nggak? Kalau dulu Mm-mm. mau menjadi dokter, sekarang mau jadi youtuber misalnya. Kan begitu. Itu itu shocking Pak Edi. Itu shocking. Ke anak saya juga shocking. Saya tuh Iya dong. kaget-kaget at the beginning. Hah, Ya kerjaan memang, itu. memang begitu. Nah, ya itu yang terjadi kan. Iya, iya. Gimana coba? Mm-mm. Dan faktanya memang di lapangan juga seperti itu Iya, faktanya. iya, iya. Benar. Iya. Nah, jadi eh, apa? Hanya memang harus adaptasi tadi. Jadi mungkin kalau berbicara katakanlah konten kreator dalam pengertian Mm-mm. dalam pengertian apa? Dalam pengertian pendidikan, konten Mm. kreator dalam pengertian eh, pelatihan dan Iya, sebagainya. iya, Eh, itu kan tergantung kultur ya. Ya memang iya, dimanapun mungkin tidak mudah dia untuk menggrab market gitu ya. iya. Tetapi kalau konten kreator dalam pengertian industri hiburan dan Mm-mm. sebagainya, itu yang menjadi cita-cita atau harapan mereka supaya tumbuh. Dan Mm. menurut saya sih sah-sah saja. Karena kan Mm. mereka harus berkembang. Benar Mm. nggak? Mm. Harus berkembang. Ya, akhirnya kan, pada akhirnya kan, pada bukan jualan ya. Pada akhirnya kan bagaimana bisa menarik viewers atau bisa menarik orang ingin melihat begitu. Dan itu menjadi sumber apa? Sumber bukan ini ya, menjadi sumber yang penting bagi pengembangan diri begitu ya. Nah, konteksnya menjadi lebih serius. Dari situ kan muncul nih, mungkin Bu Mona bisa melihat ya, dari hal-hal yang kreatif, inovatif itu kan muncul. Kita lihat ada ruang guru misalnya, itu kan sesuatu Iya, yang luar biasa, iya, yang sebetulnya eh, serius, bagus, orang butuh gitu. Benar nggak? iya, Jadi tidak iya. benar juga kalau konten kreator itu hanya fokus kepada hal-hal yang Fun. sifatnya industri hiburan semata, enggak juga. Iya, 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 Ya iya, ruang guru kan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, iya, iya, misalnya ya. iya. Lalu kemudian kita juga sudah terbuktikan dengan Gojek, sudah terbuktikan dengan Tokopedia, sudah terbuktikan dengan Bukalapak, sudah terbuktikan dengan Shopee dan sebagainya ya. Mm. Itu kan eh, pengolahan konten layanan digital ICT yang luar biasa. Ya Iya. tentu di mana-mana kan ketika muncul menjadi sesuatu yang besar, tentu tidak dilahirkan oleh banyak orang gitu. Jadi Iya, ya, iya, ya itu kan itu hukum alam lah. Hanya iya, orang-orang luar biasa iya, yang bisa melahirkan hal-hal yang besar ya itu kan iya, iya. ini. Tetapi kan tidak berarti mereka yang ada di ekosistem itu atau di era itu tidak menjadi bagian di dalamnya. Mm-mm. Menjadi bagian di dalamnya, mungkin dia bisa bekerja di situ, mungkin dia Mm-mm. bisa menjadi bagian Mm-mm. yang yang pekerjaan yang bermunculan itu kan di Mm-mm. sebuah misalnya Tokopedia atau apapun lah Mm-mm. e-commerce Mm-mm. yang besar Mm-mm. atau apa sebut tadi misalnya ruang guru atau apa itu kan Mm-mm. diperlukan search engine optimization spesialis, oh ini orangnya, oh Mm-mm. diperlukan juga konten kreator, oh ini orangnya. Oh, ini ada Mm-mm. content writer dan copywriter. Oh, ini orangnya. Ada Mm-mm. juga yang
bukan spesialis media sosial, oh ini orangnya. Itu kan semuanya Mm-mm. tergabung menjadi sesuatu yang saling mendukung. Kan tidak bisa Mm-mm. sebuah ekosistem, sebuah industri, sebuah bisnis hanya dilakukan oleh sendiri, nggak bisa. Itu tetap harus menjadi satu kesatuan. Iya. Gitu. Jadi sehingga tantangan yang dihadapinya itu setidaknya saya mencatat ada 4. Pertama Mm-mm. adalah tantangannya ya kan kita berbicara tantangan dan peluang. Mm-mm. Peluangnya tadi di sebelah kanan, Mm-mm. tantangannya itu adalah kesenjangan digital masih Mm-mm. terjadi. Kita harus pahami karena mungkin belum meratanya layanan Mm-mm. infrastruktur Betul. halnya gitu ya. Ini Dan kemudian PR ini ya, PR pemerintahnya tinggi sekali di situ ya ya, Pak Edi. PR-nya ini Hmm. kesenjangan ekonomi pastilah muncul kesenjangan ekonomi di Mm-mm. mana-mana sebuah pertumbuhan yang cepat itu akan Mm-mm. menimbulkan kesenjangan ekonomi bagi mereka yang tertinggal kan begitu. Iya. Kemudian defisit neraca berjalan Mm-mm. jelas konteks Mm-mm. apa kenegaraan ya begitu ya. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. sempitnya lapangan kerja ya karena sempit itu dalam pengertian karena kompetensinya bertambah tinggi gitu maksudnya. Hmm. Ya kan? Mm-mm. Sempitnya Iya, lapangan iya, iya. kerja itu kompetensinya bertambah tinggi. Mungkin Mm-mm. mungkin pasokannya banyak tetapi Mm. karena kriteria yang dibutuhkannya persyaratannya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih Mm-mm. sulit juga Mm-mm. begitu. Jadi mau Mm-mm. tidak mau memang Mm-mm. ini yang harus ditingkatkan gitu. Mm-mm, Ya kan? mm-mm. Ya, ya, ya. Termasuk sempit, sempit versus lapang ya Pak Edi ya. Sebenarnya bagi orang-orang yang mampu melihat celah-celah dan secara kreatif mengambil celah-celah atau ceruk-ceruk tersebut, dia akan bisa melihat banyak sekali peluang terbuka ya Pak Edi. Nah, dia Iya. bisa ngisi-ngisi yang orang lain belum ada secara secara pendidikan nggak ada juga gitu. Iya, Nggak ada betul betul. sekolahnya gitu, tiba-tiba ada peluangnya yang bisa dibuat ya kan. Iya, betul. Ya, oke, Oke, tapi menarik lah ini, menarik iya untuk menarik banget. obrolan obrolan Digital obrolan sore. digital gitu ya. Sore. Ya, tentu kita bukan expert di sini, hanya kita mencoba memetakan saja. Yang Ya, expertnya ya, kan ya, banyak tuh ahlinya yang memang ya, jagoannya di situ. Tapi kalau ya, kita melihat dari ini loh ya, yang dari katakanlah kita hanya dari bagian dari satu kalangan ya, mencoba memetakannya, oh ini ya seperti ya, ini. Jadi ya. apa yang menghadapi era 4.0 itu, ya kan? Ada Mm-mm. 3 keterampilan Hmm, paling hmm, yang hmm, dibutuhkan hmm, mulai 2020 hmm, nih ya menurut swabnya. Kemampuan kognitif yang erat dengan logika dan kecerdasan rasional, ya kan? Kemampuan hmm, kognitif, oke. Okay. Kemudian yang kedua adalah kecakapan memahami sistem dan hmm, yang ketiga adalah kemampuan menyelesaikan masalah kompleks, hmm, ya. Kan hmm, masalah kompleks ya tentu saja kompleksitasnya menjadi banyak ya karena hmm, menjadi tinggi hmm, ya begitu karena kan kompetisinya semakin tinggi, hmm, pilihannya semakin hmm, banyak, hmm, daya kritis masyarakat juga meningkat tajam karena hmm, mereka kan sekarang masyarakat mendapatkan informasi sama dengan yang kita dapatkan. hmm, 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 Mendapatkan informasi malah lebih dari apa yang kita hmm, fahami. Bisa hmm. luar biasa kan begitu. Jadi Iya. kenapa di situ ada kata kecerdasan, ada kata Hmm, kecakapan gitu. hmm, Karena memang di sini ada kecerdasan rasional juga. Karena hmm, itu tadi informasi kan simpang siur banyak sekali. Mungkin hmm, kalau kita berbicara media mainstream atau hmm, cetak, hmm, surat kabar, majalah, itu hmm, masih sangat referensial karena hmm, selalu akan didasarkan kepada data-data yang bisa kita jadikan referensi. hmm, Ya, tetapi kalau di mungkin media online yang non mainstream media online, iya itu masih kita bisa jadikan acuan meskipun yang komprehensif kan di media konvensional ya, hmm, surat kabar dan majalah. Tetapi kalau kita berbicara tentang media sosial, yaitu kecerdasan yang kita tuntut, yang kita hmm, butuhkan, bukan kita tuntut. hmm, hmm. Kecerdasan. Karena media sosial itu, waduh, berseliweran ABCD-nya Dahsyat, banyak sekali gitu. Jadi luar biasa. disitulah masyarakat dituntut gitu, ya kan? Iya, Nah, lalu di iya. sini yang berikut adalah stereotip serba cepat. Oke, oke, ya. Kalau kita berbicara kata serba cepat ini, Hmm, ya dapat memicu hak kekayaan intelektual.
dapat memicu hak kekayaan intelektual, Hmm. dapat memicu pelanggaran hak kekayaan intelektual. Hmm. Jadi eh, harus saring dulu begitu sebelum sharing, itu tadi media sosial tadi, Hmm. saring dulu lah, ya kan? Hmm. Harus Hmm. disaring dulu. Jadi sebelum kirim, membaca dari satu media, baca dulu apa layak ini di Hmm. apa dikirimkan ke yang lain atau ke Hmm. mana gitu. Hmm. Apakah ini apakah ini pantas begitu? Apakah ini Hmm. melanggar atau tidak, kan begitu. Ya disitulah sekarang ramainya undang-undang ITE kan. Hmm. Banyak orang banyak orang mengadukan karena merasa dirugikan dan sebagainya, Hmm. ya. Ini tantangannya ya Pak Edi ya. Jadi Ya, betul. pertama terkait dengan ini pelanggaran. Ya. Hmm. Nah, yang serba cepat itu menimbulkan konsekuensi juga, Iya. ya, Iya. membuahkan kedangkalan, ya. Betul, 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 Sedangkan problem itu kan sangat kompleks sebetulnya. betul. Perlu pemikiran mendalam, ya, Iya, 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 iya. pendapat masalah gitu. Jadi eh, Hmm. apa perlu pemikiran lah, perlu Iya, 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 pemikiran, iya, iya. kan begitu kan. Nah, sementara karena serba cepat itu, Iya, iya, iya. instingnya menyebabkan dia ingin mengambil keputusan yang lebih Iya, cepat, iya, padahal belum difikirkan matang-matang. iya, iya. Masalahnya belum, kadang-kadang ya kita endapkan dulu deh, kita pikir dulu kan begitu. Ya, jadi banyaklah yang Ini harus kita. diingatkan ya Pak Edi, ini harus diingatkan, ini salah satu agenda yang memang harus diinternalisasikan supaya jangan buru-buru lari-lari keluar-keluarin sharing-sharing, berarti Ya, melanggar, kemudian juga belum belum ada keputusan langsung buru-buru gitu ya. iya, betul, betul. Dan Oke. itu sebenarnya kita rasakan juga sih seperti itu. Iya. Saya Iya. kira itu ya sharing yang dapat saya sampaikan. Jadi Sangat menarik, overview sangat menarik. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada kesempatan berikutnya. ya, Pendalaman-pendalaman, implikasinya sama perilaku pelanggan, dan lain sebagainya ya Pak Edi ya. Terima oke. kasih. Sehat Ya, selalu Pak makasih. Edi, selamat Ya, berkarya, dan sampai ya, ketemu lagi. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.